Satu, dia harus memperoleh suara 50% lebih. Oke. Kedua, dia harus memenuhi kemenangan di 50% provinsi. Kalau itu dua pasang? Kalau lebih dari dua pasangan. Lebih. 50% lebih itu kalau 38 provinsi adalah 20 provinsi. Oke. Nah, setengahnya kan 19, lebih 20. Dan setiap 20 provinsi itu harus menang 20%. Di setiap provinsi? Di setiap 20 provinsi itu. Oke. Nah, ini angkanya tidak terlalu besar, tetapi bukan berarti mudah. Kubu pasangan Prabowo Gibran awalnya optimis untuk memenangkan Pilpres kali ini dalam satu putaran. Namun, semakin kesini mendekati hari pencoblosan, mereka justru seolah tidak pede dan tidak yakin akan menang satu putaran. Kenapa bisa begitu? Ternyata, menang satu putaran tidak sesimpel yang dibayangkan selama ini. Umumnya, orang memang memahami bahwa cukup dengan memperoleh minimal 50% suara plus 1, maka capres tersebut otomatis memenangkan pemilu. Tetapi banyak yang belum paham bahwa ada aturan atau syarat tambahan selain memperoleh suara lebih dari 50%. Syarat tambahan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Kurang lebih seperti ini. Mengenai pemilu satu putaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Berdasarkan pasal 416 ayat 1 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, syarat pemilu satu putaran adalah pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Nah, berdasarkan data yang ada, saat ini jumlah provinsi di Indonesia adalah 38 provinsi. Provinsi Papua Barat Daya yang diresmikan Presiden Jokowi pada tanggal 9 Desember 2022 adalah provinsi termuda dan ternyata pada pemilu 2024 ini sudah langsung bisa mengikuti pemilu. Maka dengan adanya aturan minimal perolehan suara 20% di setengah jumlah provinsi di Indonesia, maka siapapun capres yang memenangkan suara lebih dari 50% harus juga memperoleh suara minimal 20% di 20 provinsi di seluruh Indonesia. Inilah poin krusialnya. Jadi tidak heran kenapa kita lihat akhir-akhir ini Pak Jokowi sedikit gusar dan secara terang-terangan menunjukkan dukungannya kepada pasangan calon Prabowo Gibran. Yang paling mencolok tentu saja saat beliau mengomentari debat Capres ketiga, di mana saat itu Prabowo yang seorang Menteri Pertahanan aktif justru keok tak berkutik menghadapi serangan tajam dari Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Kekalahan telak Prabowo di debat Capres tersebutlah yang memaksa Pak Jokowi turun gelanggang membela Prabowo. Bahkan yang membuat saya mengernyitkan dahi, Presiden Jokowi sampai mengusulkan agar format debat dirubah. Tentu saja ini justru menimbulkan respon negatif dari masyarakat. Cawe-cawe istana memenangkan putra mahkota semakin vulgar dan sangat ugal-ugalan. Untung saja KPU menolak usulan dari Presiden Jokowi tersebut. Padahal mestinya ya, sebagai seorang presiden, harusnya beliau bersikap netral dan tidak perlu mengomentari debat. Sebab ada hal yang kontradiktif. Presiden Jokowi membela Prabowo dengan alasan debat harusnya tidak menyerang pribadi atau hal personal. Namun, jejak digital membuktikan, justru Pak Jokowi pada debat Capres 2019 juga menanyakan hal yang sama, bahkan lebih tajam daripada yang ditanyakan Anies Baswedan. Gimana menurut kalian? Sangat mengherankan, bukan? Ternyata semua ada garis merahnya. Elektabilitas Prabowo Gibran hanya stagnan di angka 40%-an, padahal KIM, koalisi partai politik yang mengusung Prabowo Gibran, sebenarnya gemuk sekali. Ditambah modal approval rating atau tingkat kepuasan kinerja Jokowi yang mencapai 70% lebih. Nyatanya tidak mampu mendongkrak elektabilitas Prabowo untuk sekedar menembus 50% lebih suara dengan target satu putaran. Jadi masuk akal
ketika mendekati pemilu justru kubu 02 tidak lagi optimis menang satu putaran. Sebab mendongkrak suara Prabowo ke angka di atas 50% saja beratnya minta ampun. Ini masih harus memikirkan memperoleh minimal 20% suara di 20 provinsi se-Indonesia. Kelihatannya memang mudah, namun jangan salah. Perolehan minimal 20% suara di tiap provinsi dengan jumlah 20 provinsi bukan pekerjaan mudah. Sebab di setiap provinsi ada basis capres sendiri-sendiri. Dan ini sulit untuk dikondisikan. Apalagi kini masyarakat semakin mudah menerima informasi seperti apa track record capres dan program-program yang disodorkan. Sebab suka tidak suka, cara Gibran mendampingi Prabowo dengan cara mengobrak-abrik aturan di MK dan watak emosional dari Prabowo ternyata berdampak pada elektabilitasnya yang susah naik dari level 40%-an. Bahkan cenderung ada penurunan. Kalau jumlahnya hanya segitu saja, apakah ini berarti efek popularitas Presiden Jokowi ternyata dampaknya minim sekali? Ya bisa jadi, karena kalau hanya 40%-an saja, elektabilitas Pak Prabowo sebenarnya sejak 2014 dan 2019 pun elektabilitasnya ya di kisaran itu. Ditambah lagi seringnya Pak Ganjar turun ke banyak provinsi di seluruh Indonesia menambah tekanan pada kubu 02. Sementara pasangan 02 sulit melakukan kampanye terbuka di hari kerja karena Pak Prabowo dan Gibran tetap menjabat pada posisi Menhan dan Wali Kota Solo. Namun tidak kurang akal, justru yang turun menjadi tim pemenangannya bapaknya sendiri. Nah, dengan jabatan sebagai presiden, maka Pak Jokowi bisa bebas kemana saja bergerak. Namun akhirnya terbaca juga, sebab di mana Pak Ganjar datang di sebuah daerah, nggak berapa lama Pak Jokowi juga datang, bahkan dengan bagi-bagi bansos. Seolah presiden ingin menghapus jejak kampanyenya Pak Ganjar. Maka Pilpres kali ini akan semakin menarik. Kita lihat bersama di tanggal 14 Februari 2024 nanti seperti apa hasilnya. Namun keyakinan saya, Ganjar pasti akan lolos ke putaran kedua. Dan ini akan menjadi pertandingan yang menarik di putaran kedua antara kubu 02 dan kubu 03. Maka dari itu, untuk Indonesia lebih baik, saya tidak pernah bosan-bosan untuk mengingatkan, ayo kita pilih dan kita menangkan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Politik itu asik. Saya, Vincent Apri.